Kali ini saya akan membagikan tutorial membuat dinding denah rumah di AutoCAD secara manual. Kita buka AutoCAD-nya. Nah, bisa kita lihat di sini ada sedikit penjelasan. Ada dua cara menggambar dinding denah rumah secara manual di AutoCAD agar mudah dipahami banyak orang, khususnya pemula. Tetapi sebenarnya ada cara yang lebih praktis menggambar dinding denah rumah. Selain praktis juga lebih cepat dan efisien, yaitu dengan menggunakan dynamic block, multiline, plugin, atau autolips. Tapi untuk cara yang lebih praktis ini, saya sarankan untuk pemula tidak langsung mempelajari cara yang lebih praktis ini, tapi mempelajari cara yang manual terlebih dahulu. Nah, untuk menggambar dinding denah rumah secara manual, yang pertama bisa dengan menggambar dinding dengan bantuan offset, dan yang kedua bisa juga menggambar dinding dengan bantuan rectangle. Jadi di sini saya asumsikan agar tidak memakan waktu terlalu lama, saya sudah mempunyai dua contoh garis as denah rumah seperti ini. Oke, langkah yang pertama kita akan menggambar dinding denah rumah dengan bantuan offset. Nah, jadi yang pertama kita buat dulu layer, ketik LA pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu kita klik kanan pada mouse, pilih new layer. Layer yang pertama kita beri nama layer as. Untuk as ini warna layernya kita ganti menjadi warna merah. Klik OK. Sudah itu. Lalu untuk jenis tipe garisnya kita klik lagi di sini. Nah, tipe garisnya kita klik load untuk memilih tipe garis. Misal kita pilih tipe garis yang ini. Lalu klik OK. Nah, ini sudah ada tipe garisnya. Lalu klik OK. Tipe garis putus-putus. Setelah itu klik kanan lagi pada mouse. Pilih new layer. Kita buat lagi layer dinding. Untuk layer dinding ini kita ganti warnanya, klik di color ini atau warna ini. Kita ganti warnanya menjadi abu-abu seperti ini. Lalu klik OK. Lalu untuk jenis tipe garisnya kita klik lagi. Pilih continuous. Klik OK. Sesudah itu klik kanan lagi pada mouse. Pilih new layer. Kita buat lagi layer kolom. Untuk layer kolom ini warnanya kita ganti menjadi biru muda seperti ini. Klik OK. Lalu untuk tipe garis sudah seperti tadi, continuous, jadi tidak perlu kita ganti lagi. Lalu tutup kotak layer. Nah, sesudah itu langkah yang pertama kita tandai semua ini. Kita select atau pilih semua garis ini seperti ini. Lalu kita pindahkan ke layer as. Seperti ini, klik di layer as, maka otomatis lalu tekan escape, maka otomatis tipe garisnya akan menjadi putus-putus dan warna garisnya menjadi merah menyesuaikan dengan settingan di layer asnya tadi. Oke, sesudah itu kita membuat dinding. Pilih layer dinding. Klik di layer dinding seperti ini. Lalu kita tekan O pada keyboard atau offset, lalu enter. Sesudah itu di sini di bawahnya ada tulisan, lihat seperti ini, offset specific offset distance or drop erase layer. Kita pilih layer. Klik di sini layer, atau bisa juga dengan menekan L pada keyboard. Lalu enter. Lalu pilih current
Nah, tujuannya ini kita mengetik layer dan memilih current tadi agar sewaktu kita mengoffset garis putus-putus berwarna merahnya ini tidak mengikuti ke layar dinding. Jadi layar dindingnya menyesuaikan dengan settingan warna dan layar dinding yang kita buat. Lalu masukkan ukuran offsetnya yaitu 7,5, lalu tekan enter. Lalu kita klik di sini, lalu arahkan ke atas. Lalu klik lagi di sini, arahkan ke bawah. Nah, lalu di sini kita klik lagi di setiap garisnya, arahkan ke atas, lalu arahkan ke bawah. Lalu untuk arah ke samping ini juga sama, klik di sini di layar as tengahnya, lalu arahkan ke samping kiri, lalu klik lagi di sini, arahkan ke samping kanan. Begitu juga dengan yang lainnya, tinggal diklik yang garis as tengahnya dan diarahkan ke samping kiri dan kanan atau ke bagian atas dan bawah, tergantung jenis penempatan garisnya, vertikal atau horizontal, tegak atau lurus. Oke, ikuti saja seperti cara yang saya contohkan atau saya buat seperti ini. Oke, pembuatan dinding dengan metode offset sudah selesai, lalu tekan enter. Nah, mungkin apabila layarnya ini berwarna abu-abu gelap, untuk layar dindingnya mungkin agak sedikit kurang jelas tampaknya, kita ganti saja warnanya, tekan LA lagi pada keyboard, lalu enter. Nah, di warna dinding ini, klik di warna dindingnya, klik di sini. Ini kita ganti menjadi sedikit abu-abu yang lebih terang, klik ini, lalu klik OK. Lalu tutup layar. Nah, ini mungkin agak sedikit lebih terang daripada tadi gambar dindingnya. Kalau masih ingin lebih jelas lagi, kita ganti lagi, tekan LA pada keyboard, lalu klik di color dinding ini. Kita ganti yang ini, abu-abu lebih mudah, klik OK. Lalu tutup layar. Nah, ini sudah lebih jelas abu-abunya. Oke, sesudah itu ini kita tinggal menyambung garis dinding yang terpisah di bagian sudut dengan perintah fillet atau bisa menekan F pada keyboard lalu tekan enter. Klik di garis pertama ini, lalu klik di garis kedua yang ingin sambung sudutnya. Lalu tekan enter lagi pada keyboard, lalu klik di garis yang pertama, klik di garis yang kedua seperti ini. Begitu seterusnya di setiap ada sudut. Tekan enter pada keyboard, lalu klik di sini, klik di sini. Tekan enter lagi, klik di sini, lalu kita klik di sini. Maka garis otomatis tersambung, garis-garis yang sudut-sudutnya. Lalu di sini ada lagi, tekan enter pada keyboard, klik di sini, klik di sini. Lalu enter lagi, klik di sini, klik di sini. Lalu enter lagi, kita klik di sini dan klik di sini. Oke, semua garis di sudut dinding yang terputus sudah tersambung. Selanjutnya di sini ada juga garis di dinding ini yang lebih. Kita bisa memotongnya dengan perintah trim atau masukkan ketikan pada keyboard TR lalu enter 2 kali. Lalu klik di garis yang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Di setiap garis dinding yang garisnya lebih kita potong. Tinggal klik-klik saja sesudah memasukkan perintah TR atau trim tadi.
Oke, pemotongan garis pada dinding sudah selesai. Selanjutnya tekan enter pada keyboard. Lalu kita akan membuat kolom. Pilih di layer ini, klik lalu pilih kolom. Klik kolom. Lalu buat perintah rectangle atau tekan RSC pada keyboard lalu tekan enter. Lalu klik di sembarang tempat lalu tarik garis ke arah ke sembarang tempat, masukkan angka 15 lalu ketik tanda koma, lalu masukkan lagi angka 15 lalu tekan enter. Nah, ini sudah ada terbentuk. Kita pindahkan kolom yang kita buat ini. Lalu ini kita select lagi, tekan CO pada keyboard lalu enter. Pilih di bagian tengah ini, klik di sini. Setelah itu tinggal kita copy di setiap sudut seperti ini. Sesudah mengcopy semua kolom yang diperlukan, tekan enter lagi pada keyboard. Lalu ini kita hapus saja. Nah, ini pembuatan dinding dengan bantuan offset sudah selesai. Sesudah itu kita akan membuat dinding dengan bantuan rectangle. Nah, ini sudah ada garis as seperti tadi juga, sama saja, tinggal kita select semua. Lalu kita pindahkan ke layer yang telah kita buat tadi, yaitu layer as. Sesudah itu tekan escape pada keyboard. Sesudah itu pilih lagi layer kolom. Lalu yang pertama kita copy kolom ini, ketik CO pada keyboard lalu enter. Pilih di titik tengahnya, kita copy di sini di setiap kolom-kolom yang ada di bagian as yang sudah kita buat ini. Kita copy seperti ini. Oke, pengkopian kolom sudah selesai, lalu tekan enter. Sesudah itu kita tinggal membuat dinding, pilih layar dinding, klik di layar dinding ini. Sesudah itu ketik RSC pada keyboard lalu tekan enter. Lalu kita tinggal membuat dinding dengan bantuan rectangle atau persegi dengan cara klik di bagian sudut tiap kolom. Misal yang pertama di sini, kita klik di sini, lalu kita arahkan ke sudut kolom ini.
Sesudah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke sini. Sesudah itu tekan enter lagi pada keyboard, klik di sini, kita arahkan ke bawah seperti ini. Lalu tekan enter lagi pada keyboard, kita klik di sini, arahkan ke sini. Sesudah itu kita tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian ini. Sesudah itu klik lagi, tekan enter pada keyboard, klik di sini, arahkan di sini. Sudah itu tekan enter pada keyboard, klik di sini, arahkan ke sini. Sesudah itu tekan enter pada keyboard, kita klik di sini, lalu arahkan ke sini. Sesudah itu tekan enter pada keyboard, kita klik di sini, lalu kita arahkan ke sini. Lalu kita tekan enter pada keyboard, kita klik di sini, lalu kita arahkan ke sini. Sesudah itu kita tekan enter pada keyboard, kita klik di sini, arahkan ke sini. Sudah itu tekan enter pada keyboard, kita klik di sini, kita arahkan ke sini. Sesudah itu tekan enter lagi pada keyboard, klik di sini, kita arahkan ke sini. Sudah itu tekan enter lagi pada keyboard, kita klik di sini, arahkan ke sini. Sesudah itu tekan enter lagi pada keyboard, kita klik di sini, arahkan ke sini. Sesudah itu tekan enter lagi pada keyboard, klik di sini, arahkan ke sini. Sudah itu tekan enter lagi pada keyboard, kita klik di sini, arahkan ke sini. Oke, pembuatan dinding secara manual dengan bantuan rectangle sudah selesai. Jadi intinya untuk membuat dinding secara manual bisa dengan menggunakan bantuan offset ataupun bantuan rectangle, mana yang lebih Anda sukai atau mana yang lebih Anda anggap mudah. Karena tujuan akhirnya sama saja. Tetapi apabila nantinya Anda sudah benar-benar menguasai konsep penggunaan penggambaran dengan AutoCAD ini, tidak ada salahnya agar lebih praktis Anda bisa mencoba membuat dinding ini dengan bantuan dynamic block, multiline, bahkan plugin atau offset agar caranya lebih praktis dan cepat. Tujuan menggambar secara manual ini agar lebih memahami dasar-dasar pengerjaannya. Oke, sekian informasi yang dapat saya berikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.